Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Halo, bagaimana kabar Anda mendengar di seluruh penjuru Indonesia yang tetap setia bersama kami? Sedang beraktivitas kah atau sedang istirahat kah siang hari ini, atau sedang apapun aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya akan kita hadirkan bersama-sama hingga nanti pukul 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan jalinkan bersama dalam Muhibah Persada FM. Di Muhibah Persada FM siang hari ini, tentunya seperti biasa kita akan anjang sana dari satu cabang ke cabang yang lain, dari nafar ya, kita nafar udara dari satu perwakilan ke perwakilan yang lain, ke tempat kajian yang lain, biar kita saling ta'aruf, tafahum, saling mengenal tempat kajian Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia. Nah, dan di siang hari ini, untuk edisi hari Kamis tanggal 19 Jumadal Akhirah 1444 Hijriah atau 12 Januari 2023, tentunya menempatkan saya Ali Rahman hingga usai nanti. Dan kita akan bersilaturahim lewat udara melalui sambungan via Zoom. Sudah siap di lokasi sana. Di manakah? Yaitu di MTA, Majelis Tafsir Al-Quran perwakilan Sambas, Kalimantan Barat. Dan tentu sudah terhubung di via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sudah dihubung ada Pak Muhammad Asyari. Pak Muhammad Asyari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kabar baik, sehat. Ya, di kesempatan siang ini tentunya menjadi satu kebahagiaan bisa bersama dengan Pak Muhammad Asyari dan saudara-saudara semuanya. Masih bisa dengar suara saya, Pak? Alhamdulillah, suara bagus, Mas. Sekarang. Ya, baik. Bisa ini kalau di tampilan Zoom saya bisa melihat ini gambar background penjenengan ini. Ini majelisnya, Pak ya? Majelis MTA perwakilan Kalimantan. Iya. Perwakilan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas. Oh, jadi Kalimantan Barat ada berapa perwakilan, Pak? Yang sudah resmi ada Pontianak, Sambas, Kuburaya, Sintang. Nah, itu yang sudah resmi, Pak. Oh, berarti Sambas kita belum pernah ke sana itu. Kalau Pontianak beberapa kali di radio karismanya. Ya, belum, Pak. Dan beberapa perwakilan ini apakah pernah dalam satu kajian gabungan di mana gitu, Pak? Apakah memang kami biasanya bergabung di perwakilan Pontianak apabila ada kajian yang diambil Ustaz dari Surakarta, Pak. Tiap apa ini? Tiap pekan sekali atau tiap bulan atau bagaimana? Awalnya dulu 2 pekan sekali, Pak. Yang diambil Ustaz Abdurrahman Suparno. Kemudian sekarang berganti oleh Ustaz Sri Mulyono. Oh, Ustaz Sri Mulyono dari Jogja. Kebetulan akad depan ini, Pak. Gitu. Oh, ya. Iya. Kalau Pak Muhammad Asyari dari Kabupaten Sambas sampai ke Pontianak berapa kilo ini, Pak? Ditempuh apa ini? Alhamdulillah, Pak, lumayan. Sekitar 250 kilo, Pak. Ya Allah, 250 kilo ditempuh via apa ini? Kadang kita yang sering pakai sepeda motor, kadang pakai taksi. Oh, darat bisa, jadi nggak perlu nyebrang dan sebagainya ya? Alhamdulillah, pakai darat bisa. Ya. Baik, kita ingin kenal lebih jauh Pak Asyari dengan MTA perwakilan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Berarti ini kalau untuk waktunya sama dengan Solo ya, Pak ya, WIB ya ini? Alhamdulillah sama, Pak. Indonesia Barat. Indonesia Barat, berarti jam adanya juga nggak terpaut jauh ya?
Ya, cuman berapa menit aja, nggak nyampe 10 menit. Nggak nyampe 10 menit ya. Ya. Ini Pak, kita sebagai ta'aruf kita nih, ngomong-ngomong tentang MTA Perwakilan Sambas Kalimantan Barat ini, kapan mulai diresmikan Pak? MTA Perwakilan Kabupaten Sambas diresmikan tahun 2015 bersamaan dengan perwakilan-perwakilan lain se-Indonesia di Gelora Bung Karno, 2015 Jakarta. ya? Oh ya. Tahun 2005. Tapi kami mulai merintis kajian itu sejak Desember 2010, Pak. Sejak Desember 2010 sudah merintisnya hingga tahun 2015 sudah bisa diresmikan di Gelora Bung Karno ya Pak ya, Silatnas kedua ya? Iya Pak, di Gelora Bung Karno. Ya. Yang ketiga di Manahan, berarti yang kedua itu. Oke. Ya. Baik Pak Muhammad Asyari, ini kita ingin tahu lebih lanjut terkait MTA Perwakilan Sambas Kalimantan Barat ini seperti apa Pak pengurus. Kalau Pak Muhammad Asyari ini apakah dari awal berdiri hingga sekarang menjabat sebagai ketua perwakilan? Ya Pak, kebetulan dari awal kami dipercaya oleh kawan-kawan untuk sebagai ketua di perwakilan Sambas ini Pak. Dari awal sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya? Ya masih. Kemudian terkait kajian ataupun kegiatan kemajelisan di MTA Kabupaten Sambas ini hari apa saja Pak? Kami di perwakilan Sambas mengadakan kajian rutin itu setiap hari Ahad bergantian dengan jadwal di perwakilan Pontianak. Oh gitu. Jadi, minggu pertama itu di perwakilan Sambas. Nanti minggu kedua dan keempat minggu genap itu di perwakilan Pontianak. Seperti itu. Itu saja. Selain Ahad, adakah kegiatan gelombang? Ada berapa gelombang Pak di perwakilan Sambas? Biasanya kami di binaan Pak, itu hari Sabtu juga 2 minggu sekali Pak di Kabupaten Bengkayang. Sebentar, berarti Kabupaten Sambas sudah mempunyai binaan juga? Satu Pak, di Kabupaten Bengkayang. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Kabupaten Bentayang. Iya, Kabupaten kan berdekatan ini. Berdekatan ya. Di bawah asuhan perwakilan Sambas ya. Iya Pak. Ini bagaimana? Hari apa itu di Bentayang? Itu hari Sabtu Pak, 2 minggu sekali. Hari Sabtu 2 minggu sekali di Bentayang ya. Diasuh dari MTA Perwakilan Sambas ya. Baik, kemudian kegiatan kemajelisan yang lain apa Pak? Kalau selain kajian gelombang ini apa kegiatan kemajelisan yang lain Pak? Ya kami biasanya ya tahsin tiap hari apa Pak? Sabar satu-satu. Biasanya tahsin ini kami samakan Pak harinya, cuman waktunya yang beda dengan kajian di perwakilan itu. Jadi tahsin diselenggarakan hari apa ini? Hari Ahad juga Pak. Hari Ahad juga. Kebetulan kan kami warga ini kan berjauhan Pak. Jadi supaya tidak terlalu capek, maka kegiatan itu disatukan pada satu hari itu. Gitu. Itu ya, mengingat medan lokasi dan jarak tempuh juga ya. Paling jauh berapa kilo warganya? Paling jauh dari majelis berapa kilo? Sekitar 60 Pak. 60 kilo ya? 60 kilo 60 kilo darat terus ya? Darat terus. Baik ya, alhamdulillah. Semoga dimudahkan perjalanannya. Selain tahsin, apa lagi Pak kegiatan kemajelisan di MTA Perwakilan Sambas? Kami yang rutin itu kegiatan bakti sosial paket 17. Tiap Agustusan. Ya, Agustus. Kemudian korban juga sudah alhamdulillah tiap tahun kami menyelenggarakan. Terus kerja bakti di majelis Pak. Kebetulan ini majelis kan baru dalam tahap pembangunan ya. Ini
Iya. Ya, gambarnya bisa dilihatkan Mas Miftah gambarnya ya. Yang sudah dikirim tadi ya bangun ya. Iya. Sedang dibangun. Rencana seperti apa majelisnya nanti, Pak? Ini dalam perencanaan itu kami mau buat ukuran 15 kali 25, Pak. 15 kali 20. Ini di lahan yang sama bukan? Di lahan yang tempat kajian lama atau bukan? Ini sudah di majelis, Pak, yang kami tempati ini. Oh, ya artinya sama lahannya ya? Ya. Ya. Berapa meter, Pak? Menempati lahan berapa meter nanti? Kalau lahan itu 25 kali 50. 25 kali 50 ya. Iya. Terus seperti apa nanti rencananya? Fungsional gedungnya apakah didesain seperti apa nanti? Ya, seperti majelis-majelis, insya Allah seperti majelis yang lain. Ada tempat kajian, ada ruang transit untuk ustadz. Berapa lantai? Rencana untuk yang bagian depan kami buat 2 lantai, Pak. 2 lantai. Iya. Untuk ruang kajian utama masih rencana 1 lantai saja. Ya. Baik, semoga. Kira-kira ini baru berapa persen pembangunan, Pak? Tahap apa ini sekarang? Mungkin baru 30%, Pak, ini. 30% ya? Iya. Kalau medannya seperti apa? Kanan kirinya ini sawit atau apa, Pak? Lingkungan kami ini di perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit ya? Nah, kebetulan di depan majelis, di seberang ini memang kebun ini. Kebun ya. Kalau air bagaimana, Pak? Mudah atau sulit nih air ini untuk konsumsi? Alhamdulillah mudah juga. Mudah juga ya? Iya. Artinya kalau bikin sumur berapa meter? Sumur rata bervariasi, Pak. Paling 10 meter udah 10 meter udah dapat. Ya mudah berarti, Pak. Alhamdulillah. Iya. Diberikan kemudahan. Paling utama ini air ini ya. Iya. Alhamdulillah diberi kemudahan. Iya, betul, Pak Asyari. Kalau background dari warga perwakilan Kabupaten Sambas ini seperti apa, Pak? Apakah didominasi apa? Petani, pedagang atau apa, Pak? Ya. Untuk warga kami di perwakilan Kabupaten Sambas, rata-rata dari pekerjaan mereka adalah petani, Pak. Petani sawit juga? Ya, petani sawit khususnya. Ada juga yang tukang bangunan, tukang kayu. Kebetulan ini juga ada yang punya usaha air galon. Ada pengusaha tempe. Iya. Ada juga yang pedagang gitu. Pedagang. Yang ASN, pegawai negeri apakah juga ada ini? Kebetulan ASN ini belum ada, Pak. Belum ada, semoga tetap guyup rukun, dikuatkan persaudaraannya. Alhamdulillah. Yang sedang membutuhkan tentunya biaya, tenaga, dan waktu yang luar biasa untuk pembangunan majelis. Semoga dimudahkan ya Pak Asyari, diberi kemudahan baik pelaksanaannya, perizinannya, dan biayanya. Semoga dimudahkan. Insyaallah. Gitu, Pak Asyari. Kalau sinergi dengan kegiatan yang sinergi dengan masyarakat sekitar atau pemerintahan apa saja, Pak? Mungkin donor darah ya? Donor darah ya contohnya. Untuk kegiatan donor darah kami belum bisa menyelenggarakan sendiri, Pak. Nah, kebetulan kami biasanya bergabung dengan perwakilan Pontianak. Oh gitu. Iya. Pontianak. Ya. Iya. Baik. Ya, baik. Dan kegiatan yang lain apa yang sudah pernah dijalankan, Pak, yang sinergi bersama-sama dengan warga, masyarakat, atau pemerintahan apa, Pak? Dengan sinergi dengan pemerintah ya kegiatan 17 Agustusan itu, Pak, yang sudah kami lakukan. Terus kegiatan kerja bakti mungkin kadang di masjid, kadang di pemakaman, pembersihan makam gitu. Ya. Baik. Kemudian kegiatan yang lain apakah yang sudah dilaksanakan di sana? Apakah mungkin olahraga atau apa ini? Untuk kegiatan yang lain kami terus terang belum bisa melakukan. Iya, warganya baru sedikit, Pak. Ya. Kaitannya dengan kita regenerasi ya, Pak ya. Kalau untuk kegiatan TPA?
Taman Pendidikan Kebetulan Al-Quran. TPA untuk kegiatan TPA ini kan pernah dirintis, cuman kan anaknya sudah lanjut pendidikan keluar. Salah satunya ke Pondok Pesantren MTA itu. Jadi yang di sini sudah tinggal yang kecil-kecil, belum ada, Pak. Ya, TPA berarti masih vakum ya, tapi nanti mohon tetap diistiqomahkan ya Pak, karena ini tonggak nanti pelanjut generasi dakwah kita, termasuk Insyaallah, gelombang remaja ya. Sudah ada belum Pak gelombang remaja di Sambas? Belum ada, Pak. Belum ada juga, berarti nanti kita membangun pondasi dari TPA, kemudian kita bangun juga kajian remaja Pak ya, karena nanti itulah mereka pemuda-pemuda yang akan melanjutkan dakwah MTA perwakilan Sambas tentunya. Iya, Pak. Pak Asyari tentunya masih banyak yang akan saya tanyakan, namun kita harus break dulu Pak Asyari atas waktunya. Nanti kita akan sambung di sesi berikutnya dan kita akan hadirkan kembali di Muhibah Bersada FM tentunya. Demikian pendengar, sekilas sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Asyari bagaimana kegiatan kemajelisan, bagaimana awal mula, dan malah alamat lengkap belum tadi ya, nanti diulik lagi Pak Asyari di akhir nanti ya. Baik pendengar, kita akan hadirkan kembali Muhibah Bersada FM, tempat kita anjang sana, tempat kita nafar menuju tempat-tempat kajian majelis tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia. Tetap bersama kami karena masih ada banyak informasi bagaimana sejarahnya MTA perwakilan Sambas ini dirintis, perjuangan seperti apa, kemudian bagaimana warga-warganya yang inspiratif menemukan hidayah hingga bergabung dengan MTA perwakilan Sambas Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Muhibah Bersada FM. Pendengar, saatnya kita akan menyimak perjuangan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia dalam Muhibah Bersada FM. Baik, Alhamdulillah masih kita melaju bersama dalam Muhibah Bersada FM dan masih menempatkan saya Ali Rahman hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara 35 meluncur dari pukul 13 waktu Indonesia Barat menemani aktivitas dan istirahat siang Anda. Muhibah Bersada FM kita terbang menuju ke Kabupaten Sambas, tepatnya di Majelis Tafsir Al-Quran MTA perwakilan Sambas Kalimantan Barat. Tadi sudah dengan ketua perwakilannya Mbak Muhammad Asyari. Kita menuju ke narasumber berikutnya, masih dari Kabupaten Sambas, MTA perwakilan Sambas dengan salah seorang artinya rintisan ya, yang turut berpartisipasi dalam diresmikannya MTA perwakilan Sambas dengan Bapak Ahmad Ari Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Ari Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kabar bagaimana Pak Ahmad Mustafa? Alhamdulillah baik Pak. Saya manggilnya nih Pak Ahmad, Pak Ari atau Pak Mustafa ini? Ada yang manggil Mustafa, ada yang manggil Ahmad. Alhamdulillah. Kalau di jajaran pengurus apakah Pak Mustafa juga di posisi apa? Apakah terlibat di pengurus bukan? Untuk saat ini saya sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok. Oh, iya. Ada berapa kelompok di sana? Sementara ada 3 Pak. 3. Kelompok Spanda, Sebakul, sama Panja. Nah, Pak Mustafa kelompok mana? Bagaimana Pak? Kalau Pak Mustafa kelompok mana? Saya kelompok Sepanda Pak. Kelompok 1. Sepanda kelompok 1 ya. Ngomong-ngomong tentang sejarah ataupun perjuangan dari teman-teman di Sambas dulu, awalnya diawali tahun berapa Pak? Itu radio di belakang dikecilkan aja nggih. Radio di belakang dikecilkan aja. Nah, ya. Oh iya. Baik. Bagaimana awal muasal di rintisnya nih? Ya, waktu itu bermulai dari tahun 2005 Pak ya. 2005. Bertepatan saya bersilaturahmi di Jawa, tempatnya abang saya almarhum abang saya yang di Ngawi itu. Kemudian beliau mengenalkan kepada saya tentang pengajian Quran Sunnah begitu. Kemudian saya diajak ke
pengajian umum waktu itu masih di Kemlayan, Pak ya. Jadi saya diajak beberapa kali di Kemlayan, kemudian saya juga diajak ikut kajian di perwakilan di Ngawi Kota itu beberapa kali juga. Kemudian selang beberapa lama saya pulang kembali ke Kalimantan. Waktu itu saya juga dibekali brosur-brosur sama rekaman jihad pagi berupa CD waktu itu, Pak ya. 2005 itu radio belum berdiri itu. MTA FM belum itu ada. Radio belum sampai ke sini, Pak. Belum berdiri, Pak, belum berdiri. Ya. Jadi dibekali brosur, buku-buku kumpulan brosur sama rekaman berupa CD waktu itu. Ya. Jadi kemudian dari situ saya sama-sama mendengarkan dengan rekan-rekan yang sepemikiran lah gitu. Kami dengarkan CD-nya, kami buka brosur-brosurnya untuk sekedar sharing-sharing. Alhamdulillah dari tahun 2005 itu, dari kemudian tahun 2010 tepatnya Desember, kami berempat waktu itu musyawarah untuk membentuk kelompok belajar gitu bersama gitu intinya. Alhamdulillah kami disepakati pertama waktu itu di rumah saya, pertemuan pertama di rumah saya waktu itu dihadiri ada 6 kakak. Ya, kurang lebih 6 kakak. Alhamdulillah kami berjalan dengan lancar. Kemudian tahun 2011 kami alhamdulillah menemukan channel dengan 2011 ya. Ya, dengan kelompok di Pontianak waktu itu. Ya. Alhamdulillah kemudian 2015 alhamdulillah kami pengajuan untuk perwakilan Sambas diresmikan. Ya. Bagaimana sekarang kalau Pak Mustafa ya ngerasa dulu perjuangan seperti itu, kemudian sekarang alhamdulillah sudah diresmikan, sudah bisa bersinergi dengan masyarakat luas. Rasanya sekarang seperti apa, Pak? Ya, kalau cerita dari awal sih ya luar biasa, Pak, suka dukanya. Seperti rekan-rekan pada umumnya lah. Nah, ya biasalah, mungkin ada beberapa masyarakat yang belum sepaham. Ya alhamdulillah sering berjalannya waktu belum mengerti informasi yang sebenarnya. Iya. Jadi dengarnya hanya kabar hoax, kabar yang tidak benar gitu ya. Iya, Pak. Oke. Ya, dulu pernah mengalami fase seperti itu, sekarang sudah berjalan dengan sedemikian. Apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak, sebagai orang yang pernah mengalami zaman-zaman dulu itu? Ya, alhamdulillah, Pak, kami sangat bersyukur telah dipertemukan dengan Majelis Tafsir Al-Quran, karena di sini kami merasa kami benar-benar menemukan agama yang sebenarnya, Pak ya. Jadi kami beramal pun insya Allah sesuai dengan tuntunan. Dan kami menjalani kehidupan sehari pun sesuai dengan, insya Allah sesuai dengan tuntunan juga. Kalau Pak Mustafa ini dengan istri sekeluarga ya sudah ikut di kajian gitu? Suaranya putus-putus, gimana, Pak? Ya, kalau Pak Mustafa sudah dengan sekeluarga, istri, ada anaknya ngaji di perwakilan atau bagaimana, Pak? Alhamdulillah kami sudah ngaji semua, Pak. Iya, alhamdulillah. Rumahnya berapa kilo dari sini? Dari majelis? Dari majelis kurang lebih 1 kilometer, Pak. 1 kilometer. Ini paling dekat kah ini? Ada yang lebih dekat lagi, Pak, sekitar 200 meter dari majelis. 200 meter dari majelis paling dekat. Ya, alhamdulillah. Iya, baik. Ya, kalau apa namanya ya?
teman-temannya saudara ngaji kita di sana itu mayoritas pendatang seperti Pak Mustafa dari Ngawi, ataukah yang asli dari Sambas juga ada, Pak? Mayoritas yang ikut kajian di sini pendatang, Pak. Kami warga transmigran. Ya, kalau untuk yang warga tempatan, ya kebetulan istri saya juga warga asli sini. Oh, ya. Situ berarti Melayu ya, Pak ya? Iya, Melayu dengan suku Dayak. Melayu dan suku Dayak juga di sana. Ya. Baik, terima kasih Pak Ari Mustafa. Ini kita berbagi waktu dengan yang lainnya. Nanti semoga ini menguatkan saudara-saudari kita yang di perwakilan Sambas tentunya. Terima kasih, kita harus break dulu Pak Mustafa. Kita ketemu di sesi berikutnya tentunya. Ya, demikian pendengar sebagai dan pemirsa, salah satu orang yang ataupun peserta ya, salah seorang yang merintis berdirinya MTA Perwakilan Sambas. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Seluruh Indonesia dalam Muhibah Bersada FM. Masih di Muhibah Bersada FM dan masih menempatkan saya Ali Rahman di ujung sana. Melalui sambungan Zoom, via Zoom sudah terhubung dengan saudara-saudara ngaji kita dari Majelis Tafsir Al-Quran MTA Perwakilan Sambas Kalimantan Barat. Nah, tadi ada ketua cabang, kemudian perintisnya, dan sekarang salah satu warga inspiratifnya. Wow, warga inspiratif apa ya ini ya? Dengan Mas Dranu Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dranu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mendengarkan suara kami. Itu suara radio di belakang yang kencang itu dikecilkan aja atau dimatikan biar tidak feedback ya. Bisa dengarkan lewat headset ini Mas Dranu. Ya Mas Dranu, kapan ini bergabung ngaji dengan perwakilan Sambas? Alhamdulillah saya itu mulai bergabung 2015. Okay. Apa dulu yang menyebabkan kenal dengan MTA Perwakilan Sambas? Itu awal mula kan ada almarhumah Pak Suyanto itu. Almarhumah Pak Suyanto yang pernah hadir di siapanya jenengan itu? Ya bukan siapa. Pak Suyanto apa hingga berdampak? Oh, temannya penjenengan. Iya, di sana itu beliau dengar kalau ada yang mengamalkan gitu. Waktu beliau haji, pulang haji, jadi mencari gitu. Terus Pak itu membuat Pak Dranu bagaimana? Ya, beliau mencari, terus datang ke rumah, membawa brosur. Ini loh ada pengajian dari Solo. Gitu. Saya masih masih awam dengar MTA. Ya cuma saya dengarkan nanti. Itu apa itu? Flash disk apa YouTube? 2000 berapa ya? 2015 ya? 2015 sudah ada TV. Sudah ada YouTube belum? YouTube MTA TV maksud saya. Yang belum ya. Jadi yang ditunjukkan ini adalah brosur kajian MTA. Oh, ini ada brosur pengajian, bisa dipelajari gitu nggih. Terus gimana penjenengan hingga tersentuhnya di mana? Ya awal-awal ya juga, tapi akhirnya lama saya tonton sebentar, saya biarkan. Setelah 2016 itu baru saya tonton lagi, ya selang setahun itu. Akhirnya kok kecantol. Gitu. 2016 awal. 2016 baru kecantol. Apa ini yang menyebabkan Pak Dranu jadi kecantol di tahun 2016 itu? Ya itu tadi. Dulu merasa mengikuti orang tua itu hanya katanya gitu. Mengamalkan apa yang keseharian itu ya cuma katanya surat. Setelah nonton MTA TV kok, oh ternyata ini ada jalurnya. Ada. Ya. Pak Dranu aktivitas apa pekerjaan ini? Petani, Pak. Petani apa? Sana itu sawit. Kalau di daerah saya itu serabutan. Apa? Sayur.
Petani sayur. Yang penjenengan kerjakan apa ini? Sayur. Kalau sekarang lagi nanam ubi jalar. Ubi jalar, pohong. Iya. Pohong kan. Ubi jalar. Kalau pohong itu singkong paling Pak ya. Beda ya? Beda. Ubi jalar itu apa? Telo. Telo rambat. Oh, telo rambat. Ini mudeng telo bung berarti dari Jawa ini. Buatan. Asli Kalimantan saya. Asli Kalimantan. Tapi paham ya bahasa Jawa ya? Tiap hari gabung orang Jawa Timur. Orang tuanya asli Kalimantan juga? Asli Jawa Timur. Asli Jawa Timur. Oh, berarti ada. Kalau Kalimantan bahasanya apa? Kalau di Sumatera itu ada apa namanya? Puja Kesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau Sumatera, kalau Kalimantan. Kalau sini Japon. Japon. Apa itu? Jawa Pontianak. Jawa. Jawa Pontianak. Nah, ini di Sambas kok, bukan Pontianak. Baik, Pak Asyari ya. Pak Asyari, maaf, Pak Dranu Asyari. Oh, sama Asyarinya juga. Singkat aja wawancara kita. Artinya dulu sebelum ngaji seperti apa? Sekarang setelah ngaji mendapatkan celupan Al-Quran, kajian setiap hari seperti apa Pak? Dalam pelaksanaannya berkeluarga, anak istri bagaimana perubahannya setelah ngaji, kemudian dalam bekerja ya, muamalah sehari-hari seperti apa setelah ngaji? Apakah sama? Apakah ada bedanya dengan dulu ketika belum ngaji? Ya, beda sekali ya. Bedanya? Contohnya yang beda sekali ini apa? Ya terus terang kalau dulu itu mungkin baru nikah itu ya enggak sholat ya. Iya. Setelah tahu ini kok gimana? Ya setelah tahu ini akhirnya kok ya gimana, merasa menyesal. Ya. Sholatnya sekarang gimana? Sudah nggak bolong-bolong kan? Alhamdulillah 5 waktu itu. 5 waktu. Alhamdulillah. Ya tentunya kita syukuri. Semoga ini tetap berjalan sampai nanti juga. Kemudian berjalannya waktu, apakah berangkat ke pengajian juga bersama anak istri Mas Dranu? Ya sama anak istri itu. Anak istri. Oh ya, alhamdulillah. Naik Rasanya motor. Berapa kilo Pak? Kalau dari tempat saya tinggal itu di Pajak itu sekitar 70-an kilo. 70 kilo ya, naik motor ditempuh berapa jam itu? Ya banter Pak, laju-laju ya 2 jam. Laju-laju 2 jam. Medannya seperti apa? Apakah tanahnya sudah beraspal atau masih apa? Kalau alhamdulillah kalau untuk daerah saya di Pajak itu sekarang sudah aspal goreng lah. Aspal goreng dari rumah sampai ke majelis. Kalau untuk ke majelis sekitar itu sampai Subah ke majelis itu ya. Tapi cukup membantu ya. Ya. Iya, baik, alhamdulillah. Ya Pak Dranu, terima kasih bergabungnya. Semoga ini memberikan menguatkan saudara-saudara kita yang lainnya ya. Tolong diberikan ke Pak Ketua Cabangnya. Ya, ini. Tadi sudah kita bersama dengan Mas Dranu Asyari ya, salah satu warga yang mendapatkan pencerahan dengan adanya majelis tafsir Al-Quran hingga bisa bergabung. Bapak Muhammad Asyari di penghujung Pak Asyari. Tadi saya lupa menanyakan paling utama, alamat lengkapnya mana? Iya. Untuk perwakilan MTA perwakilan Kabupaten Sambas ini beralamat di Dusun Girimulyo, RT 15, RW 6, Desa Sungai Sapa, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Nah, kebetulan daerah kami ini daerah perbatasan dengan negara tetangga ini. Oh, Malaysia. Iya. Dengan negara bagian Sarawak, Malaysia. Oh, Sarawak ya, bukan Kucing ya, Kucing Kalimantan Utara. Iya, Kucing itu ibu kotanya Sarawak. Oh, iya. Saya ulangi, jadi alamat majelisnya di Desa Girimulya, RT 5 RW 6, Desa Sungai Sapa, Kecamatan
Subah ya. Kabupaten Sambas. Kabupaten Sambas. Kalau ada yang ingin tanya Pak, ingin bergabung, ini nomor teleponnya berapa? Ya, untuk menghubungi kami bisa di nomor telepon 081 352 677 887. Ini dengan Pak penjenengan Muhammad Ashari. Pak Muhammad Ashari. Ya, baik, saya dengan nomor yang saya kirim, nomor Mustafa tadi, Pak. Oh gitu. Ya, untuk Anda yang saat ini mendengarkan di rumah, ingin barangkali rumahnya katanya berdekatan ataupun jauh, ingin bergabung, silakan hubungi Pak Muhammad Ashari 081 352 677 887 ya, atau di 0821 9194 2367. Pak Ashari, di penghujung ingin yang Pak Ashari sampaikan apa nih terkait dengan perkembangan MTA Perwakilan Sambas, harapannya seperti apa ke depan? Ya, alhamdulillah sampai saat ini perkembangan MTA di Kabupaten Sambas sudah menggembirakan, tidak seperti awal. Kemudian harapan kami ke depan mudah-mudahan bisa berkembang dengan lebih baik. Dengan ya harapan kami juga warga di sekitar bisa mengenal dan tidak hanya mendengar katanya saja, sehingga kita bisa hidup berdampingan dengan harmonis sesuai dengan tuntunan agama kita, yakni Islam. Baik. Ya, terima kasih Pak Muhammad Ashari. Kemudian sampaikan salam saya ke Bapak Ahmad Ari Mustafa dan Pak Dranu Ashari juga. Terima kasih waktunya. Ternyata waktu 1 jam itu terasa kurang bagi saya. Oh iya Pak. Belum mengenal. Saya juga belum tahu makanan khasnya di sana apa Pak, makanan Pak? Ini yang terkenal di Sambas itu bubur pedas, Pak. Bubur pedas, waduh, pecinta pedas ini. Bubur itu jenang itu? Makanan, iya, tapi makanan yang bahannya itu lebih dari 40 macam, Pak. Seperti apa ini rasanya? Ya, kalau ingin merasakan, Mas Ali Rahman datang aja ke Sambas. Insya Allah bisa merasakan. Insya Allah, wah, ya. Semoga ada kesempatan ke sana. Terkenal sekali Pak kalau di Sambas. Bubur pedas ya, bubur pedas ya. Iya. Saya bisa bayangkan, dan dengan 40 macam bahan, buburnya pedas khasnya. Kalau objek wisata, rekomendasi terdekat atau sekitar mana? Rekomendasi terdekat mungkin ada Danau Segedang. Danau Segedang. Kemudian ada Pantai Pemangkat. Ada di Pantai Kijing. Ya. Pantai Paloh. Oh, banyak pantai. Dekat ya Pak dari majelis ini, berapa kilo? Kalau dari majelis kurang lebih 100 Pak, 100 kilo. 100 kilo? Ya. Ya lumayan jauh kalau 100 kilo Pak. Kami ke ibu kota kabupaten aja kurang lebih 50-an kilo Pak. Ya. Ibu kota 50 kilo, ke pantai 100 kilo, baru setengahnya ya. Iya, baru separuhnya ini. Baik Pak, terima kasih waktunya. Semoga kapan-kapan kita bisa duduk bersama merasakan nikmatnya bubur pedas dengan saudara-saudara ngaji di Sambas. Pak Mustafa, insya Allah ya. Semoga salam untuk saudara-saudara di MTA Perwakilan Sambas. Semoga selalu istiqomah, dikuatkan pasedulurannya. Semoga dimudahkan perjuangan dakwahnya di Kabupaten Sambas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, 1 jam saya rasakan kurang ya untuk lebih mengenal lebih jauh MTA Majelis Tafsir Al-Quran, MTA Perwakilan Sambas. Bapak di bawah pimpinan Bapak Muhammad Ashari, betul ya? Iya. Takutnya salah, tadi ada 2 nama Ashari ya, yang satunya Pak Dranu Ashari. Iya, di bawah pimpinan Bapak Muhammad Ashari. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, barangkali lokasinya tidak terlalu jauh dengan rumah Anda di Kalimantan Barat, barangkali lokasinya itu di belakang rumah Anda.
tapi baru tahu setelah dengarkan radio. Monggo, ini saya sampaikan kembali. Bahasanya MTA Perwakilan Sambas ada di Desa Girimulya, RT 5 RW 6, Desa Sungai Sapa, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas. Teleponnya silakan Anda hubungi Bapak Muhammad Asyari 081 352 677 887 ya. Sekali lagi di 081 352 677 887 atau nomor satunya di 0821 9194 2367 ya. Itu beberapa nomor, silakan sudah dicatat tentunya nggih. Anda ya zaman sekarang mungkin di WA atau apa, silahkan atau mungkin ketinggalan informasi tentang kajian apa yang kami siarkan tadi, Anda nanti bisa buka siaran ulangnya di YouTube ya, YouTube 102,2 Persada FM, 102,2 Persada FM. Anda bisa menyaksikan secara utuh, ataupun kalau Anda membutuhkan informasi alamat kajian Majelis Tafsir Al-Quran, Anda bisa buka akses di official website MTA, yaitu di mta.or.id, mta.or.id. Nanti silakan Anda cari menu alamat kajian ya. Nanti di beberapa mungkin ada yang belum update ataupun belum diperbarui ya, paling tidak ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Atau Anda juga bisa simak setiap hari Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat seperti sekarang, jadi di Muhibah Persada FM, tempat kita akan kenalkan tempat-tempat kajian Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia. Baik pendengar, jangan lupa subscribe dan follow berbagai sarana media sosial Persada FM. Saksikan siaran kami via YouTube maupun Facebook di akun 102,2 Persada FM. 102,2 Persada FM. Dapatkan pula informasi lengkap terkait program Jihad Pagi, baik edisi maupun tema brosurnya di Instagram kami, yaitu @radiopersada_fm. Serta berbagai kabar terkini dan informasi lengkap Persada FM bisa Anda akses di website kami www.radiopersadafm.com. Saya Ali Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.